Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Melinda dengan NIM 2012-40-100. Di sini saya akan memaparkan isi proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran IPA berbasis multimedia interaktif untuk siswa kelas 4 SD. Nah, adapun latar belakang proposal saya yaitu dalam proses pembelajaran di beberapa sekolah masih menggunakan media seperti gambar dan buku saja. Maka dari itu, kurang minatnya peserta didik terhadap media tersebut, maka diadakannya media pembelajaran multimedia interaktif seperti video animasi untuk membangkitkan minat siswa dalam belajar. Media pembelajaran dapat mempermudah membantu pendidik menyampaikan suatu materi pembelajaran kepada peserta didik agar lebih mudah dipahami untuk mengembangkan pengetahuan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Dengan adanya media pembelajaran ini mampu mengurangi kesulitan peserta didik untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi saat belajar berjalan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mencoba mengembangkan media pembelajaran IPA berbasis multimedia interaktif, sehingga hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusumawati dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran IPA berbasis multimedia interaktif untuk siswa kelas 4 SD FMI dengan menggunakan video animasi yang menyimpulkan siswa memberikan respon positif terhadap penggunaan media pembelajaran video animasi serta siswa menginginkan pembelajaran menggunakan media pembelajaran video animasi yang telah dilaksanakan pada pembelajaran selanjutnya. Dikarenakan pembelajaran menjadi menyenangkan dan membangkitkan motivasi dalam belajar. Nah, di sini juga ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu siswa kurang termotivasi pembelajaran IPA karena hanya mengandalkan buku yang sudah jadi. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kreativitas siswa melalui inovasi dalam media pembelajaran IPA yang sudah ada. Yang kedua, media pembelajaran IPA yang digunakan sudah efektif, siswa masih kurang aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan adanya perubahan dan pengembangan dalam media pembelajaran agar siswa dapat lebih kreatif dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya kreativitas dalam penggunaan media pembelajaran IPA. Di sini juga ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan media video animasi untuk pembelajaran IPA di kelas 4 SDN Kadugenep, Kecamatan Petir. Yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran IPA untuk siswa kelas 4 SDN Kadugenep, Kecamatan Petir. Yang ketiga, bagaimana respon peserta didik terhadap penggunaan media video animasi pada mata pelajaran IPA kelas 4 SDN Kadugenep, Kecamatan Petir. Di sini juga ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengembangan media video animasi untuk pembelajaran IPA di kelas 4 SDN Kadugenep, Kecamatan Petir. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran interaktif pada pembelajaran IPA di kelas 4 SDN Kadugenep, Kecamatan Petir. Yang ketiga, untuk mengetahui respon peserta didik terhadap penggunaan media video animasi pada mata pelajaran IPA kelas 4 SDN Kadugenep, Kecamatan Petir. Nah, di sini juga ada manfaat penelitian terbagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi peserta didik, yang kedua manfaat bagi pendidik, yang ketiga manfaat bagi sekolah. Nah, manfaat bagi peserta didik yang pertama, membantu peserta didik dalam memahami atau mempelajari pembelajaran IPA di kelas 4. Yang kedua, peserta didik dapat tertarik dalam proses pembelajaran IPA karena menggunakan media yang lebih menarik. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi peserta didik dalam belajar. Nah, di sini juga ada manfaat bagi pendidik, yaitu yang pertama, membantu guru menjelaskan sesuatu bahan ajar, khususnya pembelajaran IPA. Yang kedua, memperluas pengetahuan pendidik mengenai media pembelajaran yang menarik dan bernilai tambah bagi proses pembelajaran. Yang ketiga, memberikan dorongan kepada pendidik untuk menciptakan media pembelajaran yang lebih menarik dan menginspirasi. Nah, yang ketiga, bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah, lingkungan,
Belajar interaktif ini untuk meningkatkan semangat siswa dan pemahaman ilmu pengetahuan siswa. Di sini juga ada landasan teori. Yang pertama, A. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya yang unik yang dapat menggugah semangat siswa untuk belajar dan melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini juga ada manfaat media pembelajaran. Berikut ini ada beberapa manfaat utama dari media pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Pembelajaran media dapat memicu minat dan perhatian siswa. Penggunaan gambar, video, suara, dan elemen interaktif dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Hal ini membantu meningkatkan keterlibatan dan partisipasi mereka. Yang kedua ada memfasilitasi pembelajaran mandiri. Media pembelajaran dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri. Mereka dapat mengakses materi pembelajaran secara online, menonton video pembelajaran, membaca e-book, atau mengikuti modul interaktif. Nah, yang ketiga yaitu ada aksesibilitas dan fleksibilitas. Media pembelajaran memungkinkan aksesibilitas dan fleksibilitas yang lebih besar. Dalam proses pembelajaran, siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, dan melalui perangkat digital mereka. Di sini juga ada fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran mempunyai berbagai peran dan fungsi yang beragam diantaranya. Yang pertama ada mengkomunikasikan informasi. Media berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih jelas dan efektif. Nah, yang kedua mempercepat proses belajar mengajar. Yang ketiga mempertinggi mutu belajar. Yang keempat sebagai sumber belajar. Yang kelima memperkaya pengalaman pembelajaran. Media pembelajaran dapat memperkaya pengalaman pembelajaran siswa melalui penggunaan elemen multimedia seperti gambar, video, suara, animasi, dan simulasi. Penggunaan media yang beragam dan membantu memperluas pemahaman siswa, merangsang imajinasi, dan memberikan pengalaman yang lebih nyata dan mendalam. Nah, di sini juga ada hakikat pembelajaran IPA. Istilah IPA melibatkan konsep-konsep yang merupakan hasil dari pemikiran manusia terhadap fenomena yang terjadi di alam. Seorang ahli IPA atau ilmuwan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam bidang IPA tanpa harus secara langsung melakukan eksperimen, menciptakan alat, atau melakukan observasi sendiri. Terdapat 3 golongan hewan berdasarkan jenis makanan, yaitu herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan daging, dan omnivora, pemakan hewan dan tumbuhan. Nah, di sini juga ada hewan yang hanya memakan tumbuhan disebut herbivore. Herbivore dapat mengonsumsi berbagai bagian tumbuhan, yaitu contohnya ada makanan rumput dan dedaunan. Nah, di sini juga ada karnivora. Hewan memakan daging dikenal sebagai karnivor. Contoh hewan karnivor meliputi itu ada anjing, ada kucing, dan harimau. Nah, di sini juga ada omnivora. Hewan omnivora adalah hewan yang dapat memakan berbagai jenis makanan, baik itu tumbuhan maupun daging. Contohnya itu ayam, tikus, bebek, ikan, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada kajian penelitian yang relevan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dimas Riyandi Prasetyo dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran IPA berbasis multimedia interaktif untuk siswa kelas 4 SDMI menggunakan media video animasi pada materi penggolongan hewan dan makanannya. Hasil menunjukkan keberhasilan sehingga media pembelajaran video animasi yang dikembangkan dapat digunakan sebagai media interaktif dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, yang kedua, menurut jurnal Ratri Kurnia Wardani menyatakan bahwa pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif dalam pembelajaran IPA di kelas 4 menggunakan video animasi telah mencapai standar dan yang layak sebagai media
pembelajaran. Di sini juga ada kerangka pemikiran. Pada pembelajaran IPA, antusiasme siswa lebih rendah karena penggunaan media masih monoton dan pembelajaran kurang menarik. Permasalahan lainnya adalah sulitnya siswa memahami kondisi pembelajaran IPA sehingga semangat belajar siswa tidak maksimal. Pembelajaran menjadi kurang efektif dalam pelaksanaan pendidikan umum di sekolah dasar. Seringkali aspek kognitif siswa lebih diperhatikan, sedangkan aspek lain seperti afektif kurang diperhatikan. Padahal salah satu tujuan pembelajaran IPA adalah yaitu mengembangkan sikap dan perilaku, melestarikan tatanan alam untuk kehidupan dan kepentingan kehidupan manusia. Nah, di sini juga ada spesifikasi produk berdasarkan uraian dari deskripsi, teori, dan kerangka berpikir di atas. Maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini itu dengan penggunaan media video animasi pembelajaran IPA yang telah dikembangkan dapat meningkatkan aspek afektif siswa melalui multimedia interaktif di kelas 4 SDN Kadugenep, Kecamatan Petir. Nah, di sini juga ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan digunakan untuk menghasilkan produk khusus dan menguji efektivitasnya. Dalam penelitian ini digunakan model pengembangan ADI yang berfokus pada pengembangan pembelajaran di kelas. Model ini melibatkan langkah-langkah rancangan pembelajaran yang mencakup tahap analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Tujuan utama dari model pengembangan ini adalah menghasilkan produk yang efektif. Di sini juga ada daftar pustaka menurut Azhar Arsyad, Media Pembelajaran Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hamzah Amir, Penelitian Berbasis Proyek, Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Malang Literasi Nusantara 2019, Hidayatullah, Pengembangan Media dan Sumber Belajar 2014, Pengembangan Video Pembelajaran IPA 2015, Ida Ayutika Jembari, Pengembangan Video Animasi, Jurnal Teknologi Pendidikan 3, nomor 1 2015, Prasetyo Yogi Agung, Pengembangan Multimedia Interaktif tahun 2020, 85, Menteri Muhammad Syarif, Strategi Pembelajaran Jakarta PT Raja Grafindo Persada tahun 2019, PPMR SPD, Penggolongan hewan berdasarkan makanannya, Media tahun 2022, Widiawati Nelly, Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar Raja Wali CV Budi Utama 2019, Wiarto Giri, Media Pembelajaran dalam Pendidikan Jasmani Yogyakarta tahun 2016. Nah, baik, cukup sekian dari isi proposal saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.